Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di gelombang kesayangan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, salam jumpa. Kali ini jumpa dengan saya Bung Jos dan Pak Toto. Ya. Pak Toto boleh disampaikan dulu ke pendengar. Ya. Kali ini Pak Toto, mungkin latar belakang Pak Toto seperti apa, mungkin silahkan sebelum kita langsung ke pembahasan 10 menit bersama Bung Jos. Dan ya, kali ini kita akan mengambil tema forum hukum dengan asas poligami yang baik. Oke, silakan Pak. Iya, secara pribadi ya, untuk latar belakang saya tidak istimewa, biasa-biasa saja. Iya. Kemudian kebetulan diamanati oleh media Purna Polri Jakarta di bawah pembinaan Humas Hukum Mabes Polri. Iya. Jadi pada saat kita bincang-bincang dalam berbagai masalah, tentunya rujukannya kepada aturan yang ada. Iya. Oke, seperti itu Bang Yus. Oke, baik. Itu tadi adalah pembukaan awal dari Pak Toto SH. Ya. Yang salah satunya adalah membedah permasalahan acara forum hukum di radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Dan ini suatu kesempatan yang baik. Saya masih diberi kesehatan juga, Pak Toto alhamdulillah masih sehat, dalam arti hari ini bisa berkumpul dalam pembahasan permasalahan forum hukum yang nanti insya Allah akan kita bedah permasalahan asas poligami yang baik, namun waktunya terbatas hanya 10 menit saja. Betul, terima kasih Bang. Oke, Pak Toto, di dalam acara 10 menit bersama Bung Jos yang ada hubungannya dengan forum hukum dan asas poligami yang baik, ini seperti apa? Silakan Pak. Ya, yang perlu kita renungkan pertama kali masalah penggunaan istilah poligami ya. Iya. Di dalam Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Kamus Besar Hukum Bahasa Indonesia, poligami itu artinya bukan beristri banyak, tapi banyak menikah. Jadi perlu diluruskan dulu. Yang tepat itu sebenarnya poligini ya. Kalau poligini, poli itu banyak, gini itu istri. Jadi banyak suami yang punya banyak istri. Tapi poligami itu laki-laki yang suka menikah gitu. Oh begitu ya. Ada sedikit perbedaannya, tapi juga harus kita luruskan. Kemudian yang kedua, konteks sejarah ya, Bung Yos, di dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari Bapak Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khataman nabiyyin ya, penutup para nabi. Masalah poligini ya, atau yang sering kita dengar dengan sebutan poligami, itu sudah ada ya, sudah ada. Dan teman-teman pendengar Radio Monika bisa melihat di berbagai macam kitab agama samawi ya, agama langit. Itu kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, ataupun kitab Al-Quranul Karim. Itu semua ada. Para nabi hampir semua juga melakukan poligini. Tapi tentu dengan ketentuan berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu sebagai pembukanya. Lanjut Bang Yos. Jadi poligini ini sebenarnya yang benar poligini ya? Yang tepat poligini. Poligini. Kalau poligami itu suami yang suka beristri. Laki-laki yang suka menikah. Suka menikah. Kurang pas itu. Kalau berarti ya mungkin di mana-mana menikah. Kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti di mana-mana main perempuan, bukan, itu nggak masuk ya? Nggak masuk. Nikah resmi cuma dia sering itu nikah cerai itu. Itu pengertiannya ya. Pengertian poligami seperti tapi itu. Tapi pada salah kaprahnya sekarang yang orang sedikit poligami gitu. Poligami. Padahal sebenarnya bukan poligami. Yang tepat poligini. Sesuai dengan etimologi bahasa. Jadi poligini itu suami yang istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih daripada satu. Saya sepakat dengan itu tadi. Memang itu di kamus hukum ya, di kamus bahasa Indonesia seperti itu. Oke, baik pendengar. Jadi
sebenarnya yang benar itu poligini. Poligini ya. Bukan poligami. Tapi ada juga sih yang poligami, ada juga sih yang nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai. Oke, Pak. Silakan. Kalau kita kembali ke poligami tadi ya, poligami. Mungkin poligini ya. Poligini. Itu sebenarnya seharusnya gimana sih kategori acas yang adil itu seperti apa sih yang kiranya masuk dalam kategori tuntunan Rasul itu seperti apa? Iya, begini Bang Yos, di dalam kitab perkawinan Indonesia nomor 1 tahun 74 ya. Kalau tidak salah ingat itu di pasal 3 bahwa di negara kita Indonesia khususnya yang beragama Islam itu menggunakan asas poligini ketat, poligami longgar. Artinya asas pokoknya pada fikih untuk kaum muslimin itu beristri satu. Tapi dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat itu bisa lebih dari satu untuk kepentingan bersama ya, untuk kepentingan bersama baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Itu yang perlu dicatat ya. Jadi tidak semudah yang mungkin dipraktekkan oleh teman-teman pria ya di berbagai daerah. Kadang-kadang memudah-mudahkan urusan masalah poligini. Itu memang ada ketentuannya. Kemudian masalah asas adil ya. Asas adil karena disyaratkan di undang-undang juga disyaratkan bahwa salah satu syarat suami bisa berpoligini setelah mendapat izin dari istri yang pertama, bagi yang poligini yang kedua, demikian seterusnya. Itu diantaranya asas adil. Oke. Sini Bang Jos, di berbagai kitab fikih asas adil itu tidak sampai ke masalah persoalan hati ya. Kecenderungan hati seorang suami kepada istrinya tentu akan tidak sama ya, tidak sama. Tetapi tidak boleh memperlihatkan di istri-istri yang lain ya barangkali secara umum cenderungnya paling ke yang lebih muda mungkin Bang Yos. Yang lebih muda. Hanya ya jangan diperlihatkan di istri yang pertama, mungkin istri kedua dan istri yang ketiga. Seperti itu. Oke. Termasuk adil itu kata Rasulullah itu adil itu bukan dalam segala urusan, tapi dalam hal-hal yang zahiriyah. Seperti nafkah ya. Nafkah disesuaikan dengan keperluan keluarga istri pertama, kedua dan seterusnya. Karena kebutuhannya tidak mungkin sama. Kemudian dari masalah gilir ya, masalah gilir itu memang Rasulullah sangat bijak lah, sangat adil karena beliau menempatkan istri itu betul-betul sebagai teman hidup, teman dakwah dan teman membina umat manusia secara umum ya. Oke. Kalau kita kembali ke masalah poligami atau poligini mungkin lah ya. Yang poligini yang benar lah saja. Ini kan kalau untuk mencari kata adil kan susah Pak. Yang pertama mungkin yang kita berkaitan dengan mungkin harta ya, harta. Kemudian masalah kasih sayang mungkin sayang ya. Dan kemungkinan secara perasaan walaupun sebenarnya kadang-kadang kita ini bagi yang melakukan poligami itu itu merasa adil-adil aja sih. Terus merasanya tuh nggak ada yang dibeda-bedakan sih. Terus perasaan saya, tapi sebenarnya ada nggak patokan-patokan khusus yang ada hubungannya dengan itu, yang tiga-tiganya tadi, pengertian yang adil itu tadi ya. Rasulullah di dalam kitab Bulughul Maram, kemudian di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang nikah, diantaranya dibahas adil dalam pengertian suami yang beristri lebih dari satu itu dalam hal-hal yang zahiriyah. Diantaranya tadi sudah saya sampaikan masalah gilir, masalah nafkah. Kemudian dalam urusan perasaan, kan ini sensitif ya. Namanya wanita memang godaan, cobaan paling berat buat wanita diantaranya adalah masalah poligini. Sedangkan bagi kaum pria yang menggembirakan masalah poligini juga. Jadi memang dua kutub yang berbeda, Bung Jos, dua kutub yang berbeda. Bagi istri itu tentu trauma mungkin ya, bagi laki-laki malah mungkin sifat apa ya,
suka mungkin lah. Pada umumnya laki-laki ya seperti itu, karena fitrahnya seperti itu. Seperti itu. Oke, kita nggak usah lanjutin yang terlalu jauh ya nanti. Iya. Lepas dari waktu yang kita tentukan. Betul. Ada sedikit catatan kecil, Bung Jas. Dalam pelaksanaannya poligini itu sebaiknya agar hak dan kewajiban antara suami dengan istri yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat itu berimbang dalam pengertian adil tadi itu. Sebaiknya diadakan pembinaan keagamaan bersama-sama. Jadi supaya si suami bisa bersikap adil, kemudian si istri pun bisa merasakan bahwa suami saya memang sudah sesuai dengan aturan main gitu lah. Kalau tidak dibina seperti itu, dikhawatirkan persoalan perasaan ya. Persoalan perasaan itu menjadi dominan. Oke. Saya sudah tahu poinnya. Pak, ini sebenarnya yang namanya adil ya. Adil dalam berpoligini ya. Artinya suami yang punya istri lebih daripada satu ya. Betul. Ini ada batas ukurnya nggak? Ada tolak ukurnya, Bapaknya? Permasalahan harta namanya atau permasalahan perasaan namanya, ada tolak ukurnya enggak? Secara matematis di fikih belum saya temukan di fikih itu belum saya temukan, cuman ada patokan dasar bahwa keadilan itu dalam hal zahiriyah yang seimbang sesuai kebutuhan istri yang pertama dan seterusnya sesuai jumlah anak barangkali ya kan. Kalau ditakdirkan punya anak itu akan disesuaikan dengan kebutuhan itu dalam persoalan materi dalam persoalan dan itu tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh. Tapi tidak berarti sama yang pertama, kedua, ketiga, empat jumlahnya sama, tidak seperti itu. Dalam persoalan perasaan Rasulullah telah memberikan contoh yang baik, yang sangat baik. Beliau tidak memperlihatkan kecenderungan sang suami kepada salah satu istrinya di depan istri yang lain. Itu jadi bisa mengambil mengambil hati istri-istri beliau, dan itulah yang harus menjadi contoh bagi mereka yang barangkali punya minat untuk berbagi ini. Jadi diilmui dulu gitu. Sekarang gini ya, boleh tidak Anda kata, wah kita punya istri daripada satu, betul. 1, 2, 3, mungkin 4 lah ya. Gitu. Lalu dia bilang, aduh kamu ini kok nggak sama dengan yang di sana ya. Yang sana pun juga begitu, kamu kok nggak sama dengan di sana, tolong deh gini, boleh nggak? Kalau yang usulnya istri kita atau istri bapak-bapak sekalian yang sudah berpoligini, sepanjang itu tidak menimbulkan konflik keluarga, ada kecemburuan, itu hal yang wajar hal yang wajar. Bahkan Rasul pernah puncak kecemburuan istri beliau itu sampai masalah dunia, memang pada waktu itu masalah dunia, dan beliau memberikan keputusan, kalau ingin bersama aku, istri-istriku itu silakan ikuti apa yang sudah aku berikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan bagi yang ingin dunia akan aku kasih, tapi dengan pisah dengan aku. Itulah kira-kira kalau bahasa terjemah bebasnya. Karena istri Rasul itu orang wanita yang terpilih ya, yang keseluruhannya memilih ikut bersama Rasulullah. Tidak ada yang minta bercerai. Tidak ada yang bercerai ya. Artinya ke situ ya larinya ya. Ke akhirat ya. Pedoman mereka ke akhirat. Betul. Jadi intinya kalau memang sudah tahu berpoligini ya, memang harus sama-sama menerima, bahasanya begitu. Betul, ya. Dan mungkin dilarang tidak di antara mereka ya, di antara mereka yang berpoligini, baik itu suaminya dengan istri yang lain, itu dalam arti kompak dalam arti itu bersatu, baik itu memecahkan masalah ataupun bersinergi dengan hal-hal yang lain, mungkin curhat-curhatan, mungkin atau ngobrol bareng, atau mungkin permasalahan yang ada kaitannya dengan keluarga itu. Keluarga dalam arti keluarga yang sudah ada dijalin gitu. Dari sejarah Rasulullah, praktek masalah poligini atau ta'adud, bahasa Arabnya ta'adud, itu beliau sering berdiskusi dengan keluarga beliau, dengan istri-istri beliau, tergantung dari permasalahannya. Kalau menyangkut persoalan umat, karena beliau kan seorang nabi, seorang pemimpin umat yang harus memberikan perhatian besar terhadap kaum muslimin, itu biasanya Rasul istrinya diajak diskusi. Seperti pada kasus Haji Wadha ya, haji terakhir beliau di kota Makkah menjelang Fatu Makkah waktu itu.
Jadi ada beberapa persoalan yang dihadapi beliau dari para sahabat yang bertanya masalah mencukur rambut waktu itu. Itu istri beliau justru yang memberikan semacam solusi lah, kalau kita bahasa kita, memberikan solusi, ya Rasul, agar sahabat-sahabatmu mengikuti apa yang engkau sarankan, tolong engkau aja dulu dicukur rambutnya dulu gitu, sebelum memerintahkan yang lain. Dan betul, setelah Rasulullah SAW kemudian dicukur rambutnya, para sahabat yang lain juga mengikuti, termasuk penyembelihan hewan, misalnya hewan kurban. Yang awalnya para sahabat kurang memperhatikan perintah Rasulullah, tapi setelah ada contoh dari Rasul atas saran daripada istri-istrinya, kemudian yang sahabat yang lain juga mengikuti. Begitulah gambaran umum. Baik. Ini permasalahan kita adil ya, adil dalam asas poligini ya, poligini atau poligami yang sering umum, yang sering disebut orang awam, orang umum ya. Nah, kita kan gini, untuk mencapai kata adil kan sulit Pak ya. Betul. Sulit dalam arti adil itu seperti apa sih gitu ya. Kan kalau kita bincang-bincang tadi ya sudah poin yang kita dapatkan, namanya adil itu kan tidak ada batasan ya. Bisa sedikit, bisa banyak, bisa cukup, bisa kurang sedikit kan gitu. Sepanjang kalau menurut saya, ini menurut saya nih ya, namanya adil menurut saya itu adalah ketika kedua-duanya tidak merasakan suatu hal yang aneh, yang janggal, janggal dalam arti ya memang kemampuannya seperti itu kok, ya mau gimana lagi ya kan gitu, pokoknya masalah harta ya. Terus masalah yang lain-lain ya memang sebatas itu kok, gimana lagi gitu. Itu termasuk kata adil loh dalam hal poligami. Ya dalam konteks itu seperti itu ya. Jadi memang secara matematis tidak bisa dibentuk ya, tidak bisa dibentuk format seperti matematik, karena memang kondisi istri yang pertama dan seterusnya, setiap suami tentu di daerah masing-masing akan berbeda. Contoh real gini, misalkan istri pertama sesuai dengan real kebutuhan bulanan di angka 2 juta lah, angka 2 juta. Itu dengan mungkin anak 2 atau 3. Kemudian di istri kedua tidak mungkin harus disamakan. Bisa lebih tinggi ya, bisa lebih rendah, tergantung keperluan si istri yang kedua. Hanya perlunya ada pembinaan dengan sistem, kalau di dalam fikih ada istilah qanaah ya, Bung Jos, ada istilah qanaah, artinya menerima apa yang diberikan Allah melalui suami. Jadi tidak selalu protes. Kalau nggak dibina protes terus Bang Jos. Protes terus ya, kayak anggota dewan tuh interupsi terus ya, repot ya. Suami bisa bisa kena penyakit stres itu kalau kayak gitu. Kita berkaitan dengan itu. Kan gini Pak ya. Kalau ini biasanya kalau yang istri satu ya itu nggak masalah sih, biasa-biasa aja sih ya. Ini yang terjadi nih kalau istri 2 atau poligini lah, atau yang sering ngomong orang awam bilang poligami terus. Poligami Ini kan sering terjadi itu cekcok ya. Betul. Cekcok. Kadang-kadang suami ini sering terjadi nih, suami itu mencari jalan pintas yang lain yang tidak terpuji supaya istrinya tadi diem terus gelendem sungkem gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, supaya akur, supaya itu hukum seperti ini gimana sebenarnya? Dari aspek akidah ya, dari sisi akidah, barangkali ada teman pria atau ibu-ibu yang suaminya beristri lebih dari satu ya, tolong diingatkan kalau ingin mendamaikan para istri itu bukan dengan datang ke maaf ya, bahasanya mungkin kurang enak didengar, paranormal atau sejenisnya, karena itu menyangkut persoalan akidah. Kalau sudah lari akidah ini amal kita akan hancur. Jadi nilai kebaikan kita selama ini itu tidak akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang terbaik adalah mengikuti langkah Rasulullah dan para sahabatnya, karena beliau tidak pernah mendatangi. Kalau bahasa Arabnya kahin ya, kahin itu dukun. Ini dukun itu bukan, saya tidak menghormati mereka yang mempunyai profesi ya, itu terserah aja dan jalan hidup masing-masing. Hanya solusinya hanya mengikuti sunnah saja. Jadi artinya istri itu dibina ya supaya sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi, pelaksanaan poligami ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya ingatkan para pria yang
punya minat, tolong didalami dulu ilmunya ya sebelum melaksanakan. Sedikit poinnya sudah dapat. Jadi begini ya. Poligini atau poligami yang orang awam sebut umum ya, itu sebenarnya itu tidak ada larangan yang terlalu ketat ya, menurut saya kan. Boleh-boleh saja, tapi sepanjang syaratnya memenuhi gitu. Bukan berarti kaya, bukan berarti miskin, atau bukan berarti ganteng atau apa segala dan lain sebagainya, bukan. Itu bukan patokan, tetapi untuk mencapai kata adil tadi rupanya tidak berpatokan pada di situ. Nah, kemudian poin yang kedua, untuk mencapai kata adil itu tidak harus menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Seperti hal-hal yang disebut tadi diilustrasikan. Jadi hal yang tidak terpuji itu jangan dilakukan. Kalau memang mau berpoligini atau berpoligamilah yang baik. Yang baik dalam arti kedua-duanya biar mereka hidup normal aja. Kalau mau berantem biar berantem aja, nanti kan setelah berantem kan ada hikmahnya ya kan. Setelah berantem itu sayang-sayangan, seperti itu kan ada antiknya ya. Betul. Kalau dasarnya iman, Bang Yos, kalau dasarnya keimanan, insya Allah akan berdamai saja. Damai aja ya. Dan ada satu wacana ya di zaman Rasul itu ada suami yang punya istri pertama, tapi dia miskin kerek terus itu. Datang ke Rasul, kemudian disampaikan Rasul, boleh ditambah itu. Sampai yang si suami ini 4 kali ya, sehingga beliau memiliki istri yang keempat. Kebetul ditakdirkan istri yang keempat ini orang kaya raya ya. Dan perempuannya termasuk perempuan soleha, sehingga ketiga istri suaminya itu ikut bersama-sama menjalankan usaha bersama. Nah, kalau ada yang kayak gitu hebat banget. Oke, kita sudah dapat poinnya. 10 menit sudah berlalu dan tentunya sudah dapat poinnya. Intinya kita harus menggunakan cara yang terbaik ya. Harus adil dengan istri. Adil dengan istri itu yang bermakna bukan dinilai dengan materi, bukan. Betul. Ataupun saya rasa dinilai dengan sikap ya mungkin ya. Sikap itu yang menentukan adil ya. Poinnya di sikap tadi. Pak. Kalau begitu Pak, sebelum kita tutup silakan ada closing acara dulu, silakan ada 1 menit silakan waktu. Ya gini, dari obrolan kita tadi ya, memang belum sampai ke tingkat ilmiah sehingga rujukannya banyak, nggak kita ngobrol bebas aja. Tapi pada prinsipnya kita mengambil ketentuan-ketentuan pokok yang ada di dalam kitab, kemudian yang ada di peraturan perundang-undangan negara kita. Karena pada dasarnya kan negara juga membolehkan. Tadi saya sebutkan poligini ketat, monogini ketat, poligini longgar. Artinya memenuhi syarat boleh. Cuma catatan terakhir, untuk bisa menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, bisa melayani anak dan suami dengan baik, suami juga bisa bertindak adil, itu kuncinya cuma satu, agama diperdalam sesuai tuntunan, kita loyal terhadap agama, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin kan yang pengen berpoligami, silakan amin kan itu. Oke, terima kasih Pak Toto. Salam galak. Makasih banyak untuk bedah kita hari ini, yaitu 10 menit bersama Bung Jos dalam forum hukum yang kali ini adalah membahas asas poligami yang baik. Dan tentunya sudah kita pecahkan sedikit, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti tujuan kita baik, artinya memberi semacam gambaran bahwa berpoligami yang terlanjur poligami atau yang sudah poligami ataupun yang saat ini mau berpoligami, harusnya Anda menggunakan cara yang baik, yang tidak zalim, artinya tidak mensia-siakan calon istri Anda. Mungkin Bang Yos tambahan bisa konsultasi ke Surya Barito. Baik. Anda boleh konsultasi ke kita nanti permasalahan-masalahan yang ada di sini. Saya tunggu Anda di YouTube ya, di YouTube kita ada di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur, radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Silakan Anda like di situ, subscribe di situ, dan jangan lupa untuk tanya jawab permasalahan forum hukum ini Anda di 0813
4911 7711. Yeah. 0813 4911 7711. Terima kasih, saya Bung Jos Pemiasana dan salam kompak persahabatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.